Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian ketika menonton video ini dalam keadaan baik-baik saja. Selamat tahun baru 2021. Selamat menyongsong awal yang baru. Semoga kita semua meninggalkan tahun 2020 dengan rasa syukur. Dan para twin flame atau kamu yang tidak paham tentang twin flame tapi kamu ketarik untuk menonton video ini, mungkin saja kamu adalah twin flame yang saat ini sedang dalam pencarian jati diri. Selamat datang. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kamu tetap mendapatkan pemberitahuan dari video-video yang saya post setiap bulannya. Dan jangan lupa juga kalian mampir ke channel New Crystal Tarot untuk pembacaan energi 12 zodiak. Dan sekarang channel New Crystal Tarot telah memiliki membership, jadi untuk kamu yang saat ini mengikuti pembacaan energi Twin Flame, mungkin kamu memang sedang dalam tahap perjalanan spiritual, kamu boleh bergabung di membership channel New Crystal Tarot untuk tipe The Hermit, tipe level 3, karena level 3 adalah tipe atau level untuk kamu yang sedang menjalani perjalanan spiritual. Okay. Untuk level pertama, The Moon, itu untuk menonton pembacaan energi zodiak lebih awal sebelum dipost ke publik videonya. Dan untuk tipe The Sun akan mendapatkan fasilitas pertama atau fasilitas The Moon, dan kemudian akan ada video-video spesial untuk tipe The Sun. Okay. Dan ini untuk energi dari Divine Feminine Twin Flame Connection periode Januari tahun 2021. Bisa saja kamu laki-laki, tapi energi kamu feminin. Karena energi manusia itu sering ketukar. Ketika kamu menggunakan perasaan kamu, sering bersedih atau sering merasa bimbang, ragu-ragu, itu artinya divine feminine di dalam diri kamu memimpin. Ketika kamu lebih logika, lebih sering masa bodoh dengan situasi sekitar, atau lebih cepat untuk move on, lebih mudah untuk mencari hiburan atau mengalihkan pikiran kamu, hati kamu ke hal-hal yang lain, artinya kamu lebih menggunakan energi divine maskulin di dalam diri kamu. Tonton juga pembacaan energi divine maskulin ya, karena siapa tahu energinya ketukar. Kamu kan nggak tahu energi kamu lebih condong kemana pada periode Januari. Bisa saja kamu lebih condong ke energi divine maskulin. Okay. Divine Feminine Twin Flame Connection Januari 2021. Satu kartu untuk di masa sebelumnya, satu kartu untuk saat ini, atau bisa saja ini pertengahan Januari, ini awal Januari, dan ini untuk akhir Januari. Bottom of the deck-nya nanti saya lihat ya. Oke. Sekarang saya akan lihat dulu satu kartu ini, Forgetting Oneself. Dan yang kedua ada Downcast Pride. Dan kemudian di akhir Hiding Your True Self. Oke. 3 kartu ini saya akan membahas yang pertama ya. Di masa sebelumnya atau sudah dirasakan Divine Feminine di Desember 2020 memasuki 2021, mencoba untuk melupakan, mencoba untuk melepaskan divine masculine. Ya.
Tapi terkadang divine feminine ini pura-pura lupa. Mungkin kalau sedang ngumpul sama teman-temannya ditanyain, si Anu apa kabarnya? Tahu saya udah lama tuh nggak dengar kabarnya. Padahal di dalam pikirannya terpikir juga, iya ya gimana kabarnya? Atau di sini sering stalking diam-diam, mungkin menggunakan akun samaran untuk melihat divine masculine sedang dalam prosesi perkembangan hidup seperti apa. Ya, ini untuk kepositifan agar divine feminine di tahun 2021 bisa menjalani perjalanan baru di dalam kehidupannya. Maaf saya sendawa ya, karena energi twin flame ini berbenturan sering ketika saya tarik energinya. Oke, saya akan lihat lebih dalam ini. Ada apa dari divine feminine? Oh, 2 kartu di sini ada. Ini sebentar, saya cek supaya nggak salah. Ya, temperance ya. Mirip sih seperti kartu The Star, tapi ternyata ini temperance karena ini kartu terbaru ya, kartu vice versa. Bagus kartunya, di belakang kelihatan punggung dan yang depan kelihatan nih wajahnya. Ya, ini temperance dan juga di sini Three of Wands ya. Oke, jadi di sini divine feminine mencoba untuk menstabilkan dirinya, mengendalikan dirinya dengan energi temperance ya. Mencoba untuk pura-pura nggak peduli, pura-pura nggak kangen, dan ya mencoba melepaskan dengan Three of Wands di sini. Tapi masih menanti, masih stalking terus, masih mencoba mencari tahu. Namun saya merasakan juga divine feminine berusaha pelan-pelan di sini untuk tidak ingin mengetahui kabar divine masculine. Dia berusaha untuk mencintai dirinya, memaknai kehidupannya, menjalani perjalanan kehidupannya tanpa ada lagi kemelekatan dengan divine masculine. Ya, Ace of Cups dengan harapan. Dia di sini memiliki harapan baru kehidupan. Karena kemarin-kemarin itu sepertinya divine feminine memang seperti nggak punya harapan hidup. Ya, berantakan. Nggak suka dandan, kemudian nggak perhatian lagi pada dirinya. Yang biasanya minum suplemen, vitamin untuk kecantikan, untuk kulit, itu diabaikan. Jadi kalau laki-laki yang divine feminine-nya tinggi pasti akan suka dandannya, bukan dandan seperti perempuan, enggak, tapi energinya menyukai skincare misalnya, atau lebih sering ke barbershop ya untuk laki-laki yang energi divine feminine-nya cukup tinggi, dan stylish juga. Nah, jadi kalau divine masculine laki-laki yang divine feminine-nya tinggi ketemu dengan perempuan yang memang divine feminine-nya tinggi, ini sering bentrok dari sisi perdebatan tentang stylish ya, atau sering kehilangan hair dryer kalau yang satu dipakai dan yang satu pasti kecarian. Oke, kembali lagi ke energi divine feminine di sini. Tadi itu hanya sekedar selingan ya untuk teman-teman agar teman-teman memahami energi itu seperti apa yang ada di dalam diri kalian. Oke, divine feminine di sini mencoba untuk hope ya, berharap atau menjemput harapan untuk kehidupan barunya. Pelan-pelan melepas, mengendalikan diri untuk tidak lagi terfikir dan tidak lagi berharap di sini. Seven of Wands, upaya, kerja keras, kerja bakti. Ya, intinya di sini divine feminine memang sangat yakin, optimis sekali dia. Dia harus action, harus ada action. Jadi nggak hanya dia katakan, oke, saya akan lupakan kamu, oke, saya nggak akan ingat-ingat kamu. Tapi ini benar-benar action. Mungkin ada sebagian divine feminine di sini yang menghapus kontak dari divine masculine.
atau memblokir setidaknya, dan dia gunakan akun lain atau nomor lain untuk stalking sekali-sekali. Wajarlah ya, namanya juga kangen. Oke. Nah, di sini ada downcast pride. Saya merasakan dari awal di sini ya, Divine Feminine berusaha bahagia, berusaha eksistensi untuk menunjukkan kebahagiaannya. Mungkin di sini ada traveling ya, atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hobi yang dia lakukan, kemudian posting-posting di media sosial menunjukkan bahwa dia happy, ya, dia bahagia, dia menikmati kehidupannya. Dan terkadang seringnya dia membanggakan dirinya telah lepas dari prosesi beban kehidupan. Dia berkata bahwa dia telah berhasil, ingin berkata pada dunia, saya telah berhasil melepaskan kemelekatan terhadap divine masculine. Berharap dunia mengerti bagaimana penderitaannya dan perjuangannya. Tetapi ketika periode pertengahan di sini ada downcast pride, akhirnya kebanggaannya ini menjadi ketertekanan. Dia tertekan dengan eksistensinya, dia tertekan dengan kebanggaan dirinya. Karena memang belum selesai. Masih banyak proses yang harus dijalani, tapi dia merasa sudah lulus, sudah berhasil. Maaf, ini lonceng tanda jam 12 malam. Oke, kita lanjut ya. Tertekan dengan kebanggaan diri, tertekan dengan keberhasilan yang dia labelkan terhadap dirinya. Oke. Ya, Four of Cups. Dia sebenarnya masih merenung, memikirkan divine masculine, masih bersedih. Ia merasa ditinggalkan, merasa diabaikan, tidak memiliki tempat untuk mengadu, tidak ada yang mengerti. Dan pada akhirnya dia di sini sering tertegun sendiri, melamun sendiri, bersedih sendiri, merasa hidup begitu kejam. Dia sudah mencoba untuk bahagia, tapi kenapa tiba-tiba seperti tsunami yang besar menghempas kalbunya. Begitu merasa terenyuh. Oke. Rasa ini akan dihadapi oleh divine masculine ataupun divine feminine ketika dalam proses pelepasan ya. Oke, kita lihat selanjutnya di sini. Wow, kerja demi Pentacles. Di sini divine feminine nggak punya cara lain selain aktif bekerja. Melakukan kegiatan apa saja dia kerjain, ya, apa saja potensi yang dia miliki dia lakukan, bertemu dengan teman-teman, melakukan kegiatan, bekerja keras di sini. Dan mungkin ada sebagian yang masih dalam proses belajar ya, sebagian divine feminine belajar dan bekerja keras di sini, bukan untuk mencerdaskan bangsa ya, tapi di sini memang untuk melupakan divine masculine. Wow, action di sini terkait dengan aktivitas, tapi di sini hati dan pikiran seakan merasa ditinggalkan dan diabaikan, tidak diperdulikan. Oke, saya lihat satu kartu selanjutnya. Ini ada dapat 3 kartu jumping semua. Saya lihat satu persatu. Ya. Ini Page of Sword. Tidak ada kudanya. Jadi ini Page, dan di sini Seven of Cups, harapan yang cukup banyak, harapan yang cukup tinggi di sini, dan Six of Sword. Berharap bisa melepaskan beban pikirannya. Di sini Page of Sword berbicara tentang pikirannya yang sering datang dan pergi tentang divine masculine, tapi di sini pelan-pelan ya. Dengan Page of Sword ada tindakan untuk melangkah, pergi menjauh. Mungkin di sini ada sebagian divine feminine yang mencari domisili yang lain, tempat yang lain, mungkin akan merantau. Dia merasa mungkin jarak yang jauh akan membuat dia melupakan divine masculine, tapi itu salah. Yang ingat itu hati, bukan fisik. Sehingga di sini ada sebagian divine feminine berusaha berlari,
mencari tempat teraman untuk melupakan divine masculine. Tapi lihat, dia pergi tapi membawa 7 pedang. Dia ikut beban pikirannya, dia bawa ikut, maksud saya. Dan di sini juga ada 7 ya, cups, harapan-harapan, banyak kemauan, banyak keinginan di sini yang coba dia kabulkan sendiri. Jadi saat ini divine feminine berusaha untuk menikmati kehidupannya dengan keinginan-keinginannya. Ingin traveling, go. Ingin beli ini, oke, dia beli. Ingin makan enak, dia pergi, bahkan sendirian. Intinya dia akan menghibur dirinya sendiri, karena tidak ada orang lain yang bisa menghibur dirinya sendiri saat ini. Oke, hiburan juga seperti obat. Kalau nggak tepat, malah semakin stres. Intinya divine feminine tahu bagaimana caranya menghibur dirinya. Hanya saja ketika hiburan ya atau kesenangannya berakhir, dia kembali teringat lagi kepada divine masculine. Ya, di akhir Januari di sini dia akan merasakan hiding your true self. Dia mencoba bersembunyi dari kenyataan yang sebenarnya. Ya, dia berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa dia baik-baik saja, padahal di sini dia penuh dengan keresahan. Oke, saya akan lihat selanjutnya di sini. Banyak sekali yang jatuh, saya ngambil deh divine feminine. Ini curhatnya divine feminine banyak banget ini, satu persatu ya. Three of Cups. Ingin mendapatkan dukungan. Ini adalah tripartite relation, hubungan cinta segitiga. Apakah kamu yang ditinggalkan atau kamu di sini yang melepaskan? Ada rasa menyesal, tapi kalaupun dia kembali ke situasi yang lama, nggak akan mau. Dia hanya rindukan orangnya, tapi tidak rindukan situasinya. Mencari dukungan, mencari teman, mencari orang-orang yang bisa memberikan pengharapan kepadanya. Four of Wands. Iya, akhir Januari divine feminine akan menemukan kebahagiaan. Di sini dia akan bertemu dengan teman-temannya. Ini 2 kartu reuni cukup kuat. Pertemuan. Apakah dia akan bertemu dengan divine masculine yang dimaksud kartu ini ya? Saya juga penasaran ini ya. The Star, wow. Impiannya akan terwujud. Apa yang diimpikan oleh divine feminine? Apakah bertemu dengan divine masculine? Apa yang kamu gantungkan kepada atau terhadap doa-doa kamu sepanjang 2020 ini akan tercapai di bulan Januari. Kalau kamu memang ingin bertemu dengan divine masculine, ada reuni, ada pertemuan. Kalau kamu ingin mendapatkan pasangan yang baru, soulmate, atau seperti mendapatkan ketenangan hati, mendapatkan energi positif, ketentraman pikiran, ini akan tercapai ya. Tapi kalaupun ada sebagian divine feminine yang belum mendapatkan ini, artinya memang ada yang harus kamu sembuhkan di sini. Age of Cups, penyembuhan. Kamu masih dalam perjalanan menuju impian. Ada jarak dan waktu yang harus kamu tempuh di sini. Sehingga perjalanan ini masih harus kamu lalui. Tapi dengan energi The Star, cepat atau lambat akan kamu dapatkan. Dan ada Six of Wands, kemenangan. Wow. Divine feminine, kamu akan mendapatkan kemenangan terkait dengan upaya kamu berperang melawan diri kamu sendiri. Saya merasakan di sini impian kamu akan tercapai. Kamu akan bertemu dengan teman-teman yang baru atau teman-teman yang lama akan kembali. Dan di sini kamu akan mendapatkan harapan-harapan baru. Dengan Three of Cups, ada orang-orang yang akan datang dan akan memberikan kamu harapan baru untuk seperti ini adalah awal perjalanan kehidupan baru kamu ya, yang berjalan dengan setengah hati ya.
Setengah hati ini akan kamu jalani, tapi setengahnya lagi akan kamu temui di perjalanan hidup kamu. Mungkin akan ada yang ketemu dengan teman-teman yang energi koneksinya itu soulmate. Jadi soulmate itu bukan hanya pasangan ya, tapi sahabat, teman, orang-orang yang mengerti dan ngerasa bisa paham dengan kesedihan kamu dan juga bagaimana membuat kamu bahagia. Kamu akan bertemu dengan orang-orang itu. Ada juga di sini yang akan melangsungkan pernikahan ya untuk kamu divine feminine. Jadi kamu melepaskan divine masculine, inilah prosesnya, dan hasil endingnya mungkin kamu akan menikah di Januari nanti. Oke. Dan mungkin di sini kamu akan merasa memenangkan prosesi ini karena kamu bisa melewati masa ini hingga sampai ke pernikahan kamu untuk yang menikah. Ya, itu benar, kamu berhasil karena kamu gak kabur dari calon pasangan kamu, ya. Karena kalau kamu kabur artinya kamu di sini gak sampai pada prosesi ini. Oke, artinya kamu hanya sampai pada proses pelarian di sini. Pelarian, berlari dari kenyataan. Oke. Saya pikir cukup sampai di sini untuk energi divine feminine. Cukup panjang periode video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan jika kamu ingin personal reading dengan deep reading, kamu boleh hubungi nomor WhatsApp yang ada di channel New Crystal Tarot. Di setiap video ada deskripsi, kamu lihat nomor WhatsApp. Oke. Terima kasih telah menonton video-video di channel ini. Dukung terus channel ini dengan like, subscribe, komen ya, dan share kepada teman-teman kamu. Katakan bahwa Kak Tika ada di channel ini. Salam hangat penuh cinta. Bye.